Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizky Ventisania, NIM 23071900004, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Newton-Raphson. Pokok bahasanya di sini yang pertama adalah asumsi metode Newton-Raphson, ilustrasi pendekatan akar menggunakan metode Newton-Raphson, contoh soal dan pembahasan, analisis konvergensi, serta kekurangan metode Newton-Raphson. Pertama-tama kita lihat dulu pada buku metode numerik bahwa metode Newton-Raphson ini adalah metode yang paling banyak digunakan dalam mencari akar-akar persamaan suatu fungsi. Metode ini menggunakan nilai awal dan mendekatinya dengan suatu garis singgung atau slope atau gradient. Diberikan tebakan awal akar yaitu x0, metode Newton-Raphson menggunakan informasi dari fungsi dan turunannya di titik tersebut untuk mendapatkan tebakan yang baik. Asumsi yang pertama adalah fungsi x kontinu dan turunan pertamanya diketahui. Kemudian asumsi yang kedua, diberikan tebakan awal x0 sedemikian sehingga f aksen x0 tidak sama dengan 0. Kemudian selanjutnya adalah ilustrasi grafis. Bisa dilihat pada gambar yang sudah tersedia. Jika tebakan awal akar adalah xi, maka tangen fungsi yang dievaluasi di xi, yaitu f aksen xi, diekstrapolasi ke sumbu x atau ditarik garisnya ke sumbu x, sehingga titik tersebut kemudian menjadi estimasi akar xi plus 1 atau menghasilkan akar baru atau titik baru. Kemudian setelah itu dilakukan perulangan yang sama untuk iterasi yang selanjutnya. Kemudian diberikan xi suatu tebakan awal untuk akar dari fx sama dengan 0. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mendapatkan estimasi terbaik untuk xi plus 1. Di sini kita akan mengingat teorema Taylor, di mana f dalam kurung x plus h itu nilainya adalah sama dengan mendekati fx plus f aksen x dikali h. Dapatkan h sedemikian sehingga fungsi x plus h itu adalah sama dengan 0. H nilainya sama dengan mendekati fx per f aksen x. H di sini adalah merupakan suatu delta. Kemudian didapatkan xi plus 1 sama dengan xi min fxi per f aksen xi, dengan xi plus 1 itu adalah titik baru atau xt. Kemudian diberikan fungsi x, fungsi aksen x, dan x0 atau tebakan awalnya dengan asumsi f aksen x0 nya itu adalah tidak sama dengan 0. Untuk iterasinya adalah 0 sampai dengan n yang telah ditentukan, biasanya mengacu pada soal. Kemudian untuk mencari xt atau xi plus 1 nya adalah dengan rumus sama dengan xi dikurangi f xi dibagi fungsi aksen xi. Kemudian bisa dilihat ada kotak yang ada di samping ini yang berwarna. Fungsi f itu sama dengan fx atau fungsi aslinya. Di sini diberikan contoh fungsi aslinya adalah x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 1. Kemudian di sini diketahui fp itu sama dengan fpx atau di sini merupakan sebuah turunan fungsi aslinya. Kemudian di sini untuk fungsi yang di atas itu diturunkan menjadi fp sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 6x. Untuk MATLAB programnya bisa dilihat bahwa jika diberikan nilai awal x sama dengan 4, untuk iterasinya adalah 1 sampai dengan 5. Dengan cara mencari xt-nya adalah x sama dengan x dikurangi fx per fpx. Yang selanjutnya adalah contoh soal dan pembahasan. Kemudian kita masuk pada contoh soal.
Dapatkan akar fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 2x pangkat 2 ditambah x min 3 dengan nilai x 0 atau tebakan awalnya adalah 4, dan didapatkan f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 min 4x plus 1. Hitunglah sampai 4 kali iterasi, kemudian hitung nilai EA-nya. Penyelesaian yang pertama adalah iterasi keempat. X 0-nya adalah sama dengan 4. Kemudian 4 ini dimasukkan atau disubstitusikan ke dalam fungsi X dan fungsi aksen X yang didapatkan hasilnya adalah 33. Kemudian f aksen X-nya adalah 33. Kemudian setelah itu kita cari xt. Xt adalah sama dengan x1. Kita ganti menjadi x1 sama dengan x0 nilai tebakan awal dikurangi fx0 fungsi x0 dibagi fungsi aksen x0 sama dengan kita masukkan x0 nya adalah 4, kemudian f fungsi x0 nya adalah 33, kemudian fungsi aksen x0 nya adalah 33, kemudian kita operasikan 33 dibagi 33 adalah 1, maka dihasilkan 4 min 1 sama dengan 3. Kemudian yang selanjutnya adalah iterasi kedua. Didapatkan x1-nya adalah 3. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita substitusikan seperti yang di atas tadi kita substitusikan terhadap fungsi x dan fungsi aksen x. Dan didapatkan hasilnya adalah 9 dan 16. Kemudian kita cari titik barunya, yaitu x2. X2 itu sama dengan X1 dikurangi F X1 per F aksen X1 sama dengan ini tadi 3, kemudian F X nya adalah 9 per 16 didapatkan dari fungsi aksen X1 dan didapatkan 2,43775. Selanjutnya di iterasi ketiga kita dapatkan X2 tadi adalah 2,475, kita masukkan ke dalam fungsi X dan fungsi aksen X dan didapatkan hasilnya. Kemudian kita cari XT nya atau X3 nya dengan rumus X2 min F X2 per F aksen X2 didapatkan 2,21213 1. Iterasi yang keempat, X3 itu adalah sama dengan 2,21331. Kita substitusikan seperti yang di atas tadi. Kemudian didapatkan fx nya adalah 0,2568 dan f aksen X3 nya adalah sama dengan 6,841. Kemudian kita cari titiknya yang selanjutnya, titik barunya X4 itu adalah sama dengan X3 min F fungsi X3 dibagi fungsi aksen X3. Kita hitung, kemudian dapatkan 2,1756. Kemudian kita hitung nilai errornya. Ini adalah nilai error pada iterasi keempat. Untuk iterasi yang sebelumnya bisa dicoba ya teman-teman untuk menghitungnya. EA-nya itu adalah sama dengan XT baru dikurang XT lama per XT baru dikali 100%. Kemudian kita masukkan EA-nya adalah XT barunya adalah 2,1756. XT baru berarti X4-nya dikurangi X3, XT lama 2,2131 dibagi dengan XT barunya, XT baru X4 yaitu 2,1756 dikurangi kemudian dibagi dan dikalikan 100. Jadinya ini kemudian didapatkan hasil 1,7236%. Untuk bentuk tabulasinya bisa kita lihat di sini agar lebih mudah. Titik tebakan yang tadi adalah yang X0, X1, X2 dan X3, tapi di sini saya lambangkan K. Kemudian XK-nya, X1-nya adalah 4, nilai tebakan awalnya adalah 4, kemudian X2-nya adalah 3. X1-nya adalah 3, mohon maaf. Kemudian X2-nya adalah 2,4375 dan kita dapatkan X3-nya adalah 2,21331. Kemudian untuk fungsi dari XK ini sendiri, fungsinya adalah
fungsi 4 adalah 33, fungsi 3 adalah 9, fungsi 24375 adalah 2,0368, kemudian fungsi dari 2,2131 adalah 0,2568. Kemudian sama pada fungsi aksen XK ini juga dimasukkan seperti ini, tetapi ini dimasukkan pada fungsi yang sudah diturunkan. Didapatkan 33, 16, 9,0742 dan 6,8410. Kemudian di sini didapatkan titik baru XK plus 1. Untuk tebakan awalnya ini didapatkan titik 3. Kemudian di titik 3 didapatkan titik 2,4375. Di titik 2,4375 ini didapatkan 2,21331. Kemudian pada titik yang ketiga ini X 2,2131 ini didapatkan nilai tebakan yang terakhir yang mendekati adalah 2,1756. Ini merupakan bentuk grafik dari fungsi X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 3 min 3. Nah, di sini pada iterasi keempat kita temukan titik baru yaitu 2,1756 yang dimana di sini titiknya mendekati bentuk grafik tersebut. Dalam bentuk grafik tersebut titiknya adalah 2, sekian. Kemudian kita dapatkan dari perhitungan iterasi keempat kita dapatkan 2,1756. Pembahasan yang selanjutnya adalah analisis konvergensi. Teorema, misalkan f(x), f aksen x dan f double aksen x itu kontinu di x yang nilainya sama dengan mendekati r, di mana fr itu sama dengan 0. Jika f aksen r tidak sama dengan 0, maka terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga selisih tebakan awal dikurangi r itu adalah kurang dari sama dengan delta. Kita dapatkan titik baru dikurangi r, kemudian dibagi dengan xk min r itu nilainya dimutlakan kurang dari sama dengan c. Kemudian didapatkan c adalah 1/2 di nilai maksimum fungsi double aksen x dibagi nilai minimum fungsi aksen x. Pembahasan yang terakhir adalah kekurangan metode Newton-Raphson. Jika tebakan awal akar jatuh jauh dari nilai akar sebenarnya, hasil perhitungan metode Newton-Raphson bisa tidak konvergen. Metode Newton-Raphson konvergen secara linier pada fungsi yang berakar ganda, multiple, atau fungsi R sama dengan fungsi aksen R sama dengan 0. Pada kasus seperti itu, modifikasi algoritma akan diperlukan untuk mendapatkan konvergensi kuadratik. Untuk algoritma Newton-Raphson ini bisa dilihat pada buku Metode Numerik halaman 40. Untuk contoh kasusnya bisa dilihat pada gambar yang sudah ada. Di situ kasusnya adalah kasus berulang, di mana ada nilai tebakan awalnya adalah x0, kemudian ditarik garis singgungnya ke sumbu x dan didapatkanlah titik baru yaitu x1. Kemudian ditarik lagi ke fungsi dan dihasilkan titik baru x2. Lalu dibuat lagi garis singgungnya dan ketemu lagi di x1. Nah, ini adalah kejadian berulang atau looping. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.